Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manusia di muka bumi ini diberi rahmat oleh Allah, diberikan ilmu untuk mengetahui siapa sang pencipta, diberi ilmu bagaimana memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Nah, tapi ilmu manusia betapapun banyaknya, profesor doktor sehebat apapun, itu lebih sedikit, sangat sedikit. Jadi ibaratnya di samudera, kita cecahkan, kita masukkan jari kita ke samudera, kita angkat, lalu neteslah air dari jari kita itu ke samudera. Nah, itulah perbandingannya ilmu sedikit yang dari kita itu dibandingkan dengan ilmu Allah yang seluas samudera. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi ilmu sedikit, terutama yang berkaitan dengan yang gaib, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan roh. Karena di awal ayat itu dikatakan yas'alunaka anir roh, bertanyalah orang kepadamu tentang roh. Qulir roh, jawablah roh itu min amri rabbi, itu adalah urusan Tuhanmu, jangan kamu coba-coba memikirkannya, itu dari Tuhanmu. Barulah wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu diberikan pengetahuan tentang roh, juga tentang yang lain-lain, hanya sedikit. Jadi itu bersifat umum, khususnya tentang roh. Itu hanya sedikit. Tentang duniawi, betapa banyaknya manusia tinggal di dunia ini, banyak orang menggali ilmu, tapi itu hanya sedikit kalau dibandingkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dibandingkan dengan ilmu sesama manusia, ya berbeda. Nah, tapi dibandingkan dengan ilmu Allah sedikit. Dan ilmu itu salah satu dari sifat Allah, ilmu hayat. Hidup, yang betul-betul hidup hanya Allah, manusia hanya sementara. Ilmu hayat, sama basar kalam, qadiran muridan, ilman hayyan sami'an, basiran mutakalliman. Allah maha melihat dan maha berbagi informasi, maha berkata-kata. Kata-kata itu hakikatnya berbagi informasi. Jadi dia bagikan informasi kepada para nabi, para rasul, itu namanya firman. Dia bagikan informasi kepada lebah, wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada lebah, bagaimana dia harus membuat sarang-sarang yang bersih, pohon-pohon terpilih, kemudian madu sebagai obat. Nah, jadi wahyu. Jadi lebah itu mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu. Bagaimana Albert Einstein menciptakan bom atom, dia mendapatkan ilham dari Allah. Jadi yang mendapatkan ilham itu bukan hanya orang-orang Islam, orang yang non-Islam juga mendapat ilham. Tapi yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan firman Allah untuk tuntunan kehidupan manusia, ya manusia pula. Jadi kalau kepada manusia itu namanya firman, bisa juga ilham lebih rendah, bisa juga wahyu. Firman itu bahasa Persia, artinya keputusan-keputusan, perintah, keputusan pemerintah. Perintah, bukan pemerintah. Kalau pemerintah nanti orangnya, perintah itu perintah
kewajiban perintah suruh, kata suruh. Jadi manusia mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, yang disebut dengan firman. Mendapatkan ilham. Ada juga yang mendapatkan ide-ide, itu ilham. Jadi Albert Einstein, Alva Edison, itu dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham, sabda, firman, yang disuruh oleh Allah, ditugaskan adalah malaikat Jibril. Jadi sampai hari ini malaikat Jibril masih bertugas. Sampai hari ini malaikat Jibril masih mengerjakan pekerjaannya, menyampaikan ilham. Ilham itu seirama dengan wahyu, cuma kualitasnya, tingkatannya lebih rendah sedikit daripada wahyu. Itu namanya ilham. Kemudian orang-orang yang meramal ini bisa memprediksi sedikit. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi al-wahish, panca indera, termasuk perintah dari Allah, ketentuan Allah, kita bisa membedakan rasa-rasa. Ini rasa ini, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula jenisnya. Ilham banyak jenisnya, wahyu banyak jenisnya. Kepada Rasulullah ada yang bersifat firman, ada yang bersifat sabda. Kalau firman ini wahyu langsung dari Allah redaksinya. Kalau sabda itu dari Allah, tapi bahasanya dibebaskan kepada Nabi, para Rasul untuk menyampaikan sendiri sesuai dengan bahasa kaumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iman kepada Allah. Caranya kita harus berilmu tentang iman kepada Allah dan banyak-banyak kita berzikir kepadanya. Zikir yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan afdaluz zikri, seafdal-afdalnya zikir. Fa'lam, haruslah kamu tahu, La ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah La ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan selain dari Allah. Jadi dokter hanya berusaha, yang menyembuhkan bukan dokter. La ilaha illallah. Itu yang paling afdal dalam zikir. Fa'lam annahu la afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang wajib disembah selain dari Allah. Allahu Akbar. Bagaimana manusia memahami Allah? Pertama melalui fitrah, hati nurani, firasat dalam hatinya. Iya, Allah itu ada menurut fitrah. Itu merangsang pikiran untuk berpikir. Asalnya dari fitrah, menular ke otak. Otak itu menyimpan di hati. Ya, otak di hati. Otak dan hati bekerja sama. Otak ini cenderung kepada sains, hati cenderung kepada sains dan filsafat, dan fitrah ini cenderung kepada firasat. Menurut firasat ada ya. Itu fitrah. Jadi secara firasat besar, fitrah, karena ada fitrah besar, fitrah kecil. Fitrah besarnya manusia meyakini yang disebut dengan fitrah itu adalah khilqatun asliyah. Jadi ada tauhid yang bersemayam di dalam fitrah itu merupakan khilqatun asliyah, ciptaan asli dari Allah. Sejak lahir sudah dibawa. Maka orang yang menjalani fitrah itu disebut dengan Islam. Allahu Akbar. Allah
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Saya istirahat dulu di sini. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Saya ada satu keperluan buat sementara. Kita sudahi dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.